Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pecinta al-iman, kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu ibadah yang sangat mulia, yaitu thalabul ilm. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita, melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Para pecinta iman yang Allah muliakan, kita masih membahas sebuah kitab yang berjudul Nida'atur Rahman li Ahlil Iman. Panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Kita masih membahas kitab Nida'atur Rahman li Ahlil Iman. Panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Sebuah kitab yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu taala. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas surat An-Nisa ayat 43. Surat An-Nisa ayat ke-43. Bagi para pecinta al-iman yang memiliki mushaf, insyaallah kita semuanya punya mushaf ya. Maka marilah kita buka dan kita simak bersama, kita pelajari ayat ini, karena di dalam ayat ini ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, orang-orang yang mengaku beriman. Di sini penulis yaitu Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan An-Nida'ul Hadi wal Ishrun. Panggilan yang ke-21. Fi hurmatis salati halas sukri wa hurmatis salati wal muksi fil masjidi halal janabati wa masyru'iyati tayammum lil udri. Jadi tema panggilan yang ke-21 ini yaitu diharamkannya salat dalam keadaan mabuk. Diharamkan berdiam diri di masjid bagi orang-orang yang junub, dan disyariatkan tayammum apabila ada uzur dari menggunakan air. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melakukan salat ketika kalian dalam keadaan mabuk, sampai kalian mengetahui, memahami apa yang kalian ucapkan. Wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Dan janganlah kalian berdiam diri di masjid ketika dalam keadaan junub sampai kalian mandi. Wa in kuntum marda, apabila kalian dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau sedang dalam keadaan safar, bepergian, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau kalian selesai
buang hajat. Aula mastumun nisa, atau kalian selesai menggauli istri kalian. Falam tajidu ma'an. Kemudian kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu. Maka hendaklah kalian bertayamum. Fatayammamu sa'idan thayyibah. Hendaklah kalian bertayamum dengan debu yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Usaplah wajah-wajah kalian dan kedua tangan kalian. Innallaha kana afuwan ghafura. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Di sini penulis yaitu Syekh Abu Bakar Al-Jazair mengatakan, "I'lam ayyuhal qari'ul karim anna hadan nida'a yahwi ahkaman iddah wa ma'rifatuha wajibatun." Ketahuilah wahai para pembaca, wahai para pemirsa, wahai para pendengar, bahwasanya panggilan di ayat ini, di An-Nisa ayat 43, di dalam ayat ini ada beberapa hukum. Ya, ada beberapa hukum yang perlu diperhatikan. Ya. Dan wajib setiap muslim dan muslimah memperhatikan hukum-hukum yang ada dalam ayat ini. Di antaranya hukum-hukum yang tercakup atau terkandung dalam ayat ini. Ya. Fahfat nida awalan summa aqbil ala ma'rifati ma fihi min ahkamin fiqhiyatin daruriyah. Ya, karena sebagaimana pembahasan yang sebelumnya, setelah panggilan ya ayyuhalladzina amanu, itu biasanya ada perintah atau ada larangan. Ya. Kalau dalam ayat ini ada larangan, ya, la taqrabus sholata wa antum sukara. Ya. Ada juga dalam ayat ini ada perintah, fa illam tajidu, ya, falam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau kalian tidak mendapatkan air atau kalian sedang sakit, tidak boleh menggunakan air, maka fatayammamu. Ya, maka bertayamumlah. Jadi ada dalam satu ayat ini ada larangan, ada juga perintah. Kalau ada larangan, maka kita jauhi larangan ini. Kalau ada perintah, maka kita kerjakan. Ya. Karena ini konsekuensi kalau kita ngaku beriman. Kalau kita beriman, maka apa-apa yang Allah perintahkan, kerjakan. Apa-apa yang Rasul perintahkan, kerjakan. Konsekuensi dari keimanan, apa-apa yang Allah larang, maka jauhi larangan tersebut. Apa-apa yang Rasul SAW larang, maka jauhi larangan tersebut. Di antaranya dalam ayat ini beliau mengatakan hurmatus sholati hala sukri. Diharamkannya salat ketika dalam keadaan mabuk. Ya. Wa hadzal hukmu nusikha bi ayati tahrimi syurbil khamri min suratil Maidah. Jadi ayat ini, ayat ke-43 dari surat An-Nisa, larangan salat dalam keadaan mabuk, ayat ini sudah dihapus hukumnya. Ya. Tapi ayat ini masih dibaca sampai hari kiamat. Ya. Namun hukum yang terkandung dalam ayat ini sudah dihapus dengan firman Allah di surat Al-Maidah. Ya. Surat Al-Maidah ayat ke-90. Ya. Jadi marilah kita ingat-ingat kembali tentang pengharaman khamr atau minuman keras. Minuman keras ini, khamr itu minuman favorit bangsa Arab waktu itu. Ya. Jadi setiap perkumpulan-perkumpulan itu pasti disediakan khamr. Karena memang minuman favorit waktu itu adalah minuman keras, khamr. Ya. Kalau lagi duduk-duduk itu pasti disediakan khamr. Ya. Sehingga pengharaman khamr ini tidak sekaligus langsung diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bertahap. Ya. Tapi apa? Bertahap. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan judi. Qul fihi ma ismun kabirun. Katakan, di dalam minuman keras dan judi itu ada ism kabir, yaitu dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, dan ada manfaat bagi manusia. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa yang terkandung dalam minuman keras dan judi itu lebih besar daripada manfaat yang ada pada keduanya. Ini awal-awal
ya, ketika manusia bertanya tentang yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ya, ini di surat Al-Baqarah ayat 219. Ya. Kemudian Allah menurunkan ayat ini yaitu An-Nisa ayat 43. Ya. Jadi awalnya khamr itu belum diharamkan. Belum diharamkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman untuk mengerjakan sholat ketika dalam keadaan mabuk. Sehingga aktivitas untuk minum khamr itu semakin berkurang. Ya, satu hari itu ada 5 kali sholat. Setiap hendak sholat mereka nggak boleh minum khamr. Ya, karena akan sholat. Kalau sholat dalam keadaan mabuk ini nggak boleh, dilarang. La taqrabus sholata wa antum sukara. Ya, sehingga intensitas untuk minum khamr itu berkurang. Kemudian Allah turunkan di Al-Maidah ayat ke-90. Ya. Al-Maidah ayat nomor 990. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu." Ya. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, ya, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah. Ya. Jadi ini tadi beberapa ayat. Jadi Al-Baqarah 219, di situ Allah menjelaskan khamr itu belum diharamkan. Di An-Nisa 43, Allah melarang orang-orang beriman mengerjakan sholat dalam keadaan apa? Mabuk. Ya. Intensitas untuk minum khamr semakin berkurang. Kemudian endingnya Allah turunkan Al-Maidah ayat 90 yang di situ jelas-jelas ada pengharaman minuman keras atau khamr. Ya. Kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh penulis, wa hadzal hukmu nusikha bi ayati tahrimi syurbil khamri min suratil Maidah. Ya, hukum yang terkandung dalam ayat ini, larangan sholat dalam keadaan mabuk, itu sudah dihapus hukumnya sebagaimana yang ada di surat Al-Maidah ayat ke-90. Falam yajuz syurbal khamri bihalin minal akhwal. Sehingga tidak boleh seorang muslim enggak boleh bagi orang yang beriman itu minum minuman keras dalam keadaan apapun, enggak boleh. Wala fardin anna man syaribaha fasik. Ya. Seandainya ada orang-orang yang terbawa hawa nafsu atau karena lingkungan yang buruk, akhirnya orang ini dia beriman, dia tahu khamr itu haram. Namun dia terbawa hawa nafsunya, akhirnya orang ini minum minuman keras. Dan orang ini jatuh dalam kefasikan. Ya, fala yadkhulu fi sholati wa huwa sakran. Ya. Kalau seandainya ada orang seperti ini, dia tahu khamr itu haram. Ya. Allah jelas-jelas melarang orang-orang beriman untuk minum minuman keras. Kemudian kok di sana ada orang-orang yang beriman, ya, karena mungkin imannya lemah, karena terbawa oleh hawa nafsu, ya. Kemudian dibisik-bisiki syaitan, diajak sama temannya untuk minum minuman keras. Akhirnya orang ini mabuk. Dalam keadaan mabuk, orang ini nggak boleh mengerjakan sholat. Ya, sampai orang ini sadar. Ya. Dan kita harus meyakini khamr itu haram. Sebagaimana Al-Maidah ayat 90. Ya. Nggak boleh kita menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kandungan yang pertama dalam An-Nisa ayat 43, Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang beriman salat dalam keadaan mabuk. Dan hukum dari ayat ini, salat dalam keadaan mabuk, larangan salat dalam keadaan mabuk ini sudah dihapus hukumnya dengan turunnya Al-Maidah ayat 90 yang di situ jelas-jelas dengan gamblang Allah mengharamkan khamr, ya. Begitu pula para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim dan muslimah itu hendaknya tidak melaksanakan salat ketika ngantuk. Ya. Ketika ngantuk berat.
Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab tafsir beliau. Ya. Kenapa kok kita dilarang sholat ketika ngantuk berat itu? Ya. Karena seseorang yang ngantuk itu tidak paham apa yang dia baca. Dia nggak sadar. Ya. Orang misalnya ikut sholat malam di 10 hari terakhir Ramadan itu bagus untuk mencari malam Lailatul Qadar. Tapi ketika ngantuk, jangan dipaksakan. Ya. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian paham apa yang kalian baca. Ya, orang ngantuk itu kadang nggak paham apa yang dibaca. Ya. Ketika ruku yang dibaca doa sujud, ketika ruku yang dibaca doa ketika sujud. Ya. Kemudian ketika tasyahud yang dibaca itu ngelendur dan sebagainya. Ini jangan. Ya. Jadi kalau ngantuk itu istirahat, tidur dulu sebentar. Kemudian kalau sudah hilang ngantuknya baru sholat lagi. Ya. Ini masih berkaitan dengan An-Nisa ayat 43. Sehingga ketika kita sholat, usahakan dalam keadaan yang keadaan yang itu kita bisa fokus. Ya. Jadi kalau misalnya kita pengen buang air kecil, pengen buang air besar, mohon maaf, maka tunaikan dulu hajat. Jangan ketika kita sholat itu sambil menahan keinginan buang air kecil atau menahan keinginan untuk buang air besar. Karena kita nggak akan khusyuk sholatnya. Ya, kita akan cepet-cepetan, tergesa-gesa, nggak nyaman. Ya, ini perhatikan. Ya, kalau dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala melarang, ya waktu itu melarang orang-orang beriman untuk mengerjakan sholat ketika dalam keadaan mabuk. Dan ayat ini sudah dihapus hukumnya, tapi tidak dihapus bacaannya. Jadi kalau kita baca ayat ini tetap dapat pahala. Ya. Jadi ada yang dihapus hukumnya, hukum yang dikandung dalamnya dengan ayat yang lain di Al-Maidah ayat 90. Namun ayat ini tetap kita baca dan kita mendapatkan pahala ketika membaca ayat ini. Kemudian beliau mengatakan hurmatus sholati 'alal junubi wal haidi wan nufasa illa ba'dal husli aw tayammum. Ayat ini mengandung hukum diharamkannya sholat bagi orang-orang yang junub dan orang-orang yang haid dan orang-orang yang nifas sampai orang tersebut itu mandi. Ya. Jadi orang-orang yang junub itu bisa dikarenakan dia mimpi basah. Kalau laki-laki misalnya dia bangun tidur, kemudian dia masuk ke toilet, masuk kamar mandi, ternyata di celananya itu ada basah, dan itu karena air mani. Orang seperti ini dia junub, dan dia wajib untuk mandi besar. Ya, dia wajib untuk apa? Mandi besar. Orang yang haid, wanita yang nifas, kalau masa haidnya, masa nifasnya sudah selesai, maka mereka juga wajib mandi. Wajib apa? Mandi. Kalau tidak ada air, ya, tidak ada air, misalnya orang junub, dia mau mandi, ternyata airnya nggak ada. Dia harus berusaha dulu, cari ke sana, cari kemari, ya, usaha dulu. Baru kalau benar-benar mentok nggak ada, maka dia bisa tayamum. Sebagaimana dalam ayat yang kita bahas ini, Allah berfirman, "Falam tajidu ma'an fatayammam." Kalau kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Ya, harus cari dulu. Cari, berusaha, ya. Sampai benar-benar kita yakin sudah berusaha semaksimal mungkin kok belum dapat air, maka kita boleh bertayamum. Beliau mengatakan wa kadzalika dukhulul masjid. Begitu pula orang yang junub ini dilarang masuk masjid, ya. Wala ba'sa bil murudi fihi biduni julus. Ya. Kalau cuma sekedar lewat masjid enggak apa-apa, tapi tidak duduk di dalamnya. Wa hadanil hukmani dalla alaihi ma qauluhu ta'ala, dan apa yang disebutkan itu telah disebutkan oleh Allah, wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Ya. Dan janganlah orang yang junub itu, ya,
duduk di masjid kecuali hanya sekedar lewat, illa abiri sabilin hatta taghtasilu, sampai dia mandi, ya. Sampai dia mandi. Kemudian beliau mengatakan yang ketiga, ya, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan yang ketiga, al-maridu wal musafiru walladhi intaqada wudu'uhu bi baulin aw ghaitin aw duratin aw fusa'in wal junubu bi jima'in aw ihtilamin haula'i dalam yajidu ma'an lil wudu' aw al husli alaihim an yatayammamu wa yusallu aw yadkhulul masjid. Ya. Kalau orang itu sakit, ya. Orang itu sakit. Kemudian orang ini junub. Ya, orang ini sakit, kemudian dia junub. Dan orang sakit ini dia nggak boleh kena air. Dokter mengatakan kamu nggak boleh kena air. Ya, misalnya ya. Maka orang yang sakit, kemudian dokter mengatakan tidak boleh terkena air, maka orang ini bisa melakukan tayamum. Ya. Dia bisa melakukan tayamum sampai penyakitnya itu membaik atau sembuh, dan dokter itu membolehkan untuk menggunakan air, baik itu untuk wudhu atau untuk mandi. Ya. Wal musafir, dan orang-orang yang sedang bepergian. Orang-orang sedang bepergian ini, kalau di zaman dulu, mungkin di zaman kita juga ada, orang-orang bepergian, kemudian cari air itu kok sulit. Ya, apalagi bepergian di tempat-tempat yang di situ rawan kekeringan, di musim kemarau, tidak ada sumber air. Ya, maka kalau orang sedang bepergian, misalnya dia nggak mendapatkan air untuk wudhu atau untuk mandi, maka dia boleh melakukan tayamum. Ya, ini disebutkan wa in kuntum mardo, kalau kalian sedang sakit, au ala safarin, atau kalian sedang dalam perjalanan. Au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau kalian datang dari buang hajat. Au lamastumun nisa, atau kalian telah menggauli istri kalian. Falam tajidu ma'an, kalau kalian tidak mendapatkan air, ya maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Kemudian yang keempat, yang terkandung dalam ayat ini, kata beliau, bayanu kaifiyatit tayammum. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana tata cara tayamum. Ya. Wa huwa an yad'al mutayammimu kaffaihi qailan. Yaitu seorang yang tayamum meletakkan kedua telapak tangannya, ya, di permukaan tanah. Ya. Menepukkan kedua telapak tangan di atas permukaan tanah yang di situ ada debunya dengan mengucapkan bismillah. Ya. Jadi ketika menepukkan dua telapak tangan di debu itu dengan mengucapkan bismillah. Kemudian fa illam yakun fala hajarin fatariyyin laysa masnu'an wa yamsahu wajhahu. Kemudian setelah menepukkan kedua telapak tangan, ya, di atas tanah yang kering atau ada debunya, dengan mengucapkan bismillah, wa yamsahu wajhahu, kemudian mengusap wajahnya. Ya. Summa yad'u yadayhi aidan 'ala turab awil hajari wa yamsahu kaffai. Kemudian menepukkan lagi, kemudian mengusap kedua telapak tangannya. Ya. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yamsahu ma'a kaffaihi dira'aihi wa huwa jais. Ya. Jadi kalau tayamum itu cukup mengusap wa yamsahu wajhahu, ya, mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau kalau tayamum itu sampai ke dhira'nya, sampai ke dhira' ini namanya dhira'. Ya. Jadi hukum tadi disebutkan fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum. Kemudian penulis mengatakan wa qauluhu ta'ala innallaha kana 'afuwan ghafura. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ya. Di sini beliau mengatakan fihi idharun li rahmatillahi bil mu'minin wa afwihi an musiihim. Dalam ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menampakkan kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Ya.
wa afihi an musihim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha memaafkan kesalahan orang-orang yang beriman. Ya. Idil ayatu nazalat fi man sallau wa hum sukara qabla tahrimil khamri rahmatan bihim. Ya. Karena ayat ini turun ketika ada orang-orang yang beriman itu mereka sholat dalam keadaan mabuk. Ya. Ayat ini An-Nisa 43 ini turun ketika ada orang-orang beriman waktu itu mereka melaksanakan sholat dalam keadaan mabuk. Ya, kemudian turun larangan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Ya. Allah mengakhiri ayat ini dengan innallaha kana afuwan. Sesungguhnya Allah Maha memaafkan dan Allah Maha mengampuni. Ya. Jadi kalau waktu itu ada orang-orang beriman yang terbawa hawa nafsunya, ya, terbawa oleh lingkungannya, kemudian dia minum minuman keras, kemudian dia sholat, ya. Kalau orang ini dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ingat ayat innallaha kana afuwan, sesungguhnya Allah Maha memaafkan. Ya. Ghafura, dan Allah Maha mengampuni. Ya. Kemudian di sini beliau mengatakan wa idza sa'alta an kafiyatil ightisal fa'lam anna al-junuba yasubbul ma'ala kaffaihi qailan bismillah. Ya. Kalau Anda bertanya bagaimana tata cara mandi besar dari junub atau mandi janabah, maka beliau mengatakan annal junuba yasubbul ma'ala kaffaihi. Orang yang junub ini menuangkan air kedua telapak tangannya. Ya. Mengucapkan bismillah dalam hatinya. Nawiyan raf'al hadasil akbar ay al-husla minal janabah. Dalam hatinya dia berniat untuk mandi besar. Summa yaghsilu farjaihi. Kemudian dia membersihkan kemaluannya. Ya. Al-qubul wa dubur, yang bagian depan, kemudian yang belakang. Kubul dan dubur ini dibersihkan. Ya. Wa ma haulahuma, dan yang sekitarnya. Summa yatawaddu wudu'ahu lis-shalah. Kemudian dia berwudu sebagaimana dia wudu untuk salat. Wa huwa an yaghsila kaffaihi salasan, ya, mencuci kedua telapak tangan 3 kali, kemudian berkumur 3 kali, ya, kemudian yastansyik wa yastansir salasan, menghirup air ke dalam hidung 3 kali dan dikeluarkan. Summa yaghsilu wajhahu salasan, kemudian membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Summa yaghsilu yadahul yumna ilal mirfaqi salasan, kemudian mencuci tangannya yang sebelah kiri sampai ke siku-siku 3 kali. Kemudian mencuci tangan yang sebelah kiri sampai siku-siku 3 kali. Summa yamsahu ra'sahu wa udunayhi, kemudian mengusap kepala dan kedua telinga sebanyak 1 kali. Summa yaghsilu rijlahul yumna, kemudian membasuh kaki sebelah kanan, kemudian kaki sebelah kiri sampai kedua mata kaki. Wa hadha wal wudu'u fa'rifu. Ya. Ini adalah wudu. Jadi kalau kita mandi junub, mandi besar, itu kita disyariatkan juga wudu. Sebelum mengguyurkan air ke seluruh tubuh, maka kita berwudu. Sebagaimana kita wudu untuk sholat. Ya. Summa yukhallilu sya'ra ra'sihi bi kaffaihi. Ya. Kemudian menyela-nyela rambut ini dengan air, ya. Jadi telapak tangan kita basahi, kemudian kita sela-sela rambut kita dengan air. Summa yaghsilu ra'sahu kullahu salasa marrat. Ya, kemudian membasuh kepalanya, seluruh kepala dibasuh dengan 3 kali guyuran. Ya, kalau pakai gayung, kalau pakai shower ya 3 kali di bawah shower itu ya. Wa yaghsilu udunayhi dhahiran wa batinan. Kemudian membersihkan telinga bagian dalam dan bagian luar. Ya, summa yaghsilu syakkahul aiman min ra'sihi ila qadamaihi. Kemudian mengguyur anggota tubuh sebelah kanan dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Summal aisar, kemudian mengguyur bagian badan sebelah kiri, mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Bihaitsu yammimul ma', ya, sampai benar-benar air itu mengalir di seluruh anggota tubuh. Fala yatruku lam'atan abadan. Ya, usahakan ketika mandi junub atau mandi besar ini seluruh anggota tubuh itu terkena air. Ya. Seluruh anggota tubuh kita mulai dari ujung rambut sampai ujung
kaki itu semuanya terkena air. Tidak ada yang masih kering, ya, semuanya terkena atau teraliri air, ya. Ini kata beliau. Wa akhiran ayyuhal qari, ya. Dan di akhir pembahasan ini, wahai para pembaca, wahai para pendengar, wahai para pemirsa, hal ta'rifu makna junub? Tahukah Anda makna junub itu apa? Innahu rajulu awil mar'atu idza jama'a aw ihtalama fa kharajal maniyyu asbaha junuban ay bihi janaba. Kalau seorang laki-laki dan perempuan, suami istri, melakukan hubungan, ya, sampai mengeluarkan air mani, maka orang tersebut telah jatuh dalam keadaan junub, ya. Atau hanya sekedar berhubungan walaupun tidak sampai mengeluarkan mani, kalau sudah ketemu dua khitan, ya, laki-laki dan perempuan, maka wajib untuk mandi. Wa hal arafta ma'nal ghaid? Ya, innahu makanu taghawud aw tabawuli aw al-khar'i. Ya. Dan begitu pula ketika orang itu selesai buang hajat. Ya. Selesai buang air besar, maka dia harus berwudu. Kalau dia mau sholat, maka dia harus berwudu. Ya. Dan berwudu ini menggunakan air. Wa hal arafta ma'na aula mastumun nisa'? Yang dimaksud dengan firman Allah dalam ayat ini, aula mastumun nisa, ya, menyentuh wanita di sini maksudnya adalah berjima, ya, yaitu melakukan hubungan suami istri. Wa hal arafta mujibatil wudu aw nawaqiduhu? Apakah Anda tahu hal-hal yang mewajibkan seorang muslim dan muslimah berwudu? Dan apakah Anda tahu pembatal-pembatal wudu? Ya, innal wudu'a yajibu minal khariji minas sabilain. Sesungguhnya wudu itu diwajibkan bagi segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, ya, qubul ataupun dubur, ya. Wahwal baul, seperti, ya, air kencing, wal khar'i wal rihi wad durat, ya, kemudian angin, ya, atau kentut. Wa min masil mar'ati bisyahwa, ya. Begitu pula ketika menyentuh wanita dengan disertai syahwat. Wa kadzalika masid dzakar wan naumis sakil. Kemudian menyentuh kemaluan disertai dengan syahwat dan tidur yang nyenyak. Ini semuanya pembatal wudu. Ya, wa hadhihi mujibatul wudu wa hiya nawaqidu aidan fa'rif hada. Ya, hal-hal yang membatalkan wudu itulah yang mewajibkan seseorang itu untuk berwudu. Ya, wa'lam anna man tayammama li adami wujudil ma' aw li maradin yamna'uhu min masil ma' aw al husul alaihi fa innahu yatayammamu li kulli salat. Ya. Dan ketahuilah, ketika seseorang itu tidak mendapatkan air atau dia sakit, tidak boleh menggunakan air, ya, maka dia boleh bertayamum. Fa innahu yatayammamu li kulli salatin. Maka dia bertayamum setiap kali salat. Ya, misalnya mau salat duhur, dia tayamum. Nanti mau salat asar, tayamum lagi. Ya. Mau salat maghrib, tayamum lagi. Wa in tayammama lil fardi shalla bihi nawafil qabliyah wal ba'diyah ma'an. Ya, jadi kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, satu kali tayamum itu bisa untuk satu kali salat fardu dan salat-salat sunnah qabliyah atau ba'diyah. Ya. Jadi kalau tayamum, kalau mau sholat fardu yang lain, misalnya sholat asar, maka dia bertayamum lagi. Ya. Ini tadi sekilas tentang penjelasan di antara panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman, tepatnya di surat An-Nisa ayat 43. Dan padahal kita ingat tadi akhir ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan innallaha kana afuwan ghafura. Sesungguhnya Allah Maha memaafkan dan Allah Maha memaafkan dan mengampuni. Di sini menumbuhkan rasa optimis bagi orang-orang yang beriman. Ya, kalau kita di masa lalu misalnya atau di saat ini kita merasa banyak dosa, banyak maksiat, ya, lalai dari ketaatan, maka jangan pernah putus asa. Jangan pernah pesimis. Kalau kita benar-benar bertaubat, kita jujur dalam bertaubat, kita sungguh-sungguh ingin memperbaiki diri, ya, maka kita ingat
bahwasanya Allah Maha memaafkan. Innallaha kana afuwan. Ya. Dan di antara doa yang kita baca khususnya di malam-malam 10 hari terakhir Ramadan, Allahumma innaka afuwun. Ya. Ya Allah, sesungguhnya Engkau zat yang Maha memaafkan. Tuhibbul afwa, dan menyukai untuk memaafkan. Ya, fa'fu anni, maka maafkanlah diriku. Ya. Kemudian dalam ayat ini Ghafur, Allah Maha mengampuni. Ya. Maka sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, sebesar apapun maksiat yang pernah kita kerjakan, jangan sampai ada sikap putus asa. Ya. Tetap kita optimis, kita bertaubat, kita mohon ampun kepada Allah, kita banyak-banyak istighfar, ya. Kita menutupi kesalahan-kesalahan kita di masa yang lalu dengan kebaikan, ya. Maka di sini pentingnya saling mengingatkan kepada saudara kita sesama muslim, ya. Saudara kita muslimah yang mereka mungkin dulunya, masa lalunya itu bergelimang dengan kemaksiatan, ya, dosa-dosa dilakukan, ya. Tetap kita ajak mereka untuk bertaubat, ya. Bertaubat kepada Allah SWT dengan taubat yang murni, taubat yang sesungguhnya, ya, dengan terus memperbaiki diri, ya, mendekatkan diri kepada Allah SWT, ya. Maka kita berharap Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita, dan kita berharap Allah SWT menerima taubat yang kita lakukan. Mungkin ini para pecinta iman, ya, di antara hukum-hukum yang terkandung dalam surat An-Nisa ayat 43, yang di situ Allah SWT memanggil kita orang-orang yang beriman. Ya, semoga bisa kita pahami dengan bersama. Wallahu a'lam bishawab. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.